Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita kan minggu lalu sudah membuat sepakat di kelas kita ya, yaitu kesepakatan ARK. Apa itu ARK? Aturan rutin ke. Jadi sebelum berdoa kita harus nyanyi angkat tangan ke atas dulu. Oke, berdiri semuanya. Duduk Bu ya. Enggak perlu. Oke, hafal semua lagunya anak-anak? Tangan ke atas. Hafal ya? Tangannya ke atas semua. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Silakan ke kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak ibu, kita absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Sinta, Bu. Kenapa Sinta? Izin, Bu. Izin. Ada yang tahu izin kenapa? Sakit kah atau ada keperluan keluarga? Acara, Bu. Oke, semoga besok dia bisa masuk dan mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Iya, Bu. Jadi anak ibu, hari ini sudah siap nggak belajar? Ya. Ibu belum dengar suaranya. Siap nggak belajar hari ini? Siap. Semangat tidak? Semangat. Harus semangat. Kan masih pagi ini anak ibu ya. Jadi anak ibu harus semangat belajar. Oke. Silahkan anak ibu siapkan alat tulis dan buku belajarnya ya, karena kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Di sini materi kita adalah IPA, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama mengenali bermacam-macam tumbuhan dan hewan sekitar. Yang kedua, menyebutkan contoh hewan yang menguntungkan dan yang merugikan bagi manusia. Selanjutnya anak ibu, di sekitar rumah anak ibu itu kan ada banyak hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu nggak salah satu hewan apa yang ada di sekitar rumah anak ibu? Ayam. Ada ayam, ada apa lagi? Ada bebek, ada kambing, apa lagi? Sapi, kucing. Ada yang pelihara kucing di rumah? Ada. Oke, selain itu anak ibu tahu tidak apa itu arti merugikan dan menguntungkan? Tidak tahu. Jadi di dua jenis kata itu ada yang namanya merugikan dan menguntungkan. Nah, itu yang akan kita pelajarin pada hari ini. Yang pertama, kita belajar itu dulu ya. Yang kedua, merugikan. Jadi anak ibu, di sini ibu jelaskan ya dua kata ini. Menguntungkan ini adalah suatu hal atau suatu perilaku atau sebuah hasil yang menguntungkan bagi manusia. Kok menguntungkan lagi Bu? Menguntungkan itu apa sih Bu? Menguntungkan itu adalah memberikan kita hal-hal yang baik, membuat kita terbantu, membuat kita menjadi mudah dalam melakukan kegiatan. Sebaliknya anak ibu, merugikan. Merugikan itu adalah suatu hal, suatu kegiatan yang
itu menjadi sulit atau susah atau membuat kita menjadi sial. Jadi kalau anak ibu merasa kesal karena sesuatu, berarti sesuatu itu merugikan untuk anak ibu. Jadi kalau anak ibu disuruh memilih menguntungkan atau merugikan, anak ibu pilih yang mana? Menguntungkan. Jadi kita nak hidup di dunia ini harus cari yang enak, harus cari yang bisa menguntungkan kita, ya kan? Jadi kita kembali ke pelajaran kita. Ada yang namanya hewan yang menguntungkan dan ada pula hewan yang Merugikan. Di sini ibu ada gambar contoh. Jadi anak ibu bisa membedakan nantinya. Nah, ibu memegang dua gambar. Yang ini telur ayam, telur mata sapi ayam. Yang ini ayam goreng. Anak ibu suka tidak makan telur ayam dan ayam goreng? Suka. Enak tidak anak ibu? Enak. Nah, dua bahan makanan ini atau dua jenis makanan ini anak ibu tahu tidak? Ini berasal dari hewan apa? Ayam. Hewan ayam. Jadi jangan bertanya ibu, ayam atau telur duluan yang muncul, ibu udah tahu anak ibu. Jadi dua jenis makanan ini adalah jenis yang berasal dari ayam. Jadi dari gambar yang anak ibu sudah lihat tadi, ayam ini termasuk hewan yang menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Menguntungkan. Kita masukkan ke sini. Ayam. Lalu kemudian hewan yang merugikan. Yang merugikan kan tadi anak ibu sudah tahu pengertian merugikan itu kan. Jadi menurut anak ibu di rumah atau di lingkungan rumah, hewan yang bikin anak ibu bad mood, kesal, bikin susah, hewan apa? Nyamuk. Satu contoh saja. Nyamuk. Kecoa, nyamuk, tikus. Kita ambil satu contoh, tikus. Tikus ini yang melakukan kegiatan yang merugikan itu kira-kira apa? Anak ibu harusnya tahu ya. Di rumahnya banyak tikus tidak? Menggigit kertas. Banyak nggak? Gigit kertas. Gigit baju. Terus Kertas. mengambil makanan, rumah jadi bau, bu, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi awal dari pembelajaran kita, yaitu tentang kata menguntungkan, merugikan, dan hewan yang menguntungkan dan merugikan. Sekarang ibu membacakan materinya ya. Hewan memerlukan tempat untuk dapat hidup. Tempatnya berbeda-beda. Ada yang hidup di darat dan ada yang di air. Contohnya yang di darat ada ayam, kucing, kuda, dan anjing. Lalu yang hidup di laut, ikan, cacing, semut ada di dalam tanah. Berbagai macam hewan yang telah diciptakan Tuhan harus dimanfaatkan sebaik-baik dan tidak boleh merusaknya. Serta kita harus merawatnya supaya tetap lestari. Ada, kalau yang menguntungkan ini, ada hewan yang diambil dagingnya, susunya, telurnya, ataupun tenaganya. Kuda dipelihara untuk diambil tenaganya, anak ibu. Kuda dapat dipakai untuk menarik delman, untuk menjadi tunggangan. Lalu kemudian contoh berikutnya ada anjing. Kira-kira menurut anak ibu anjing ini merugikan atau menguntungkan? Merugikan, bisa jadi rumah. Menguntungkan. Nah, anjing ini kita agak ambigu ya anak ibu. Anjing ini dia bisa ke arah yang menguntungkan, kemudian dia bisa ke arah yang merugikan. Kenapa begitu ibu? Kenapa ayam tidak merugikan juga? Kenapa ayam hanya menguntungkan ibu? Benar nggak? Nah, kenapa anak ibu? Anjing itu yang pertama
yang berbahaya, dia tahu dia lebih hebat daripada manusia. Tetapi kalau anjing itu dimasukkan ke dalam arah yang merugikan, apa? Yang pertama dia bisa menggigit, gigitannya luar biasa bahaya. Itu bisa kena apa? Rabies. Jadi nanti anak-anak itu kalau main, kalau ketemu sama anjing jangan dekat-dekat. Ya? Nanti anak ibu digigit. Anjing. Oke, jadi anak-anak ibu paham tidak nih? Mengenai merugikan dan menguntungkan. Nah, anjing juga dua ya itu ya. Kemudian selain hewan diambil manfaatnya, ada juga yang dapat merugikan tadi ya, seperti nyamuk, tikus, lalat, dan kecoa. Nah, kalau nyamuk itu merugikannya di mana, Anak Ibu? Gigit. Gigitannya bisa menjadi Penyakit. sama kayak anjing ya. Jadi kalau anak ibu kalau mau tidur malam itu siapkan autan, obat nyamuk. Bukan nyamuknya sakit, enggak, nyamuknya sehat supaya nyamuknya mati. Sekarang anak ibu bisa enggak satu orang atau dua orang boleh sebutkan hewan yang menguntungkan dan merugikan menurut kalian? Siapa ya yang mau? Ada yang mau? Putri belum ibu tunjuk. Siapa ya? Bobby. Diam-diam aja. Contoh hewan yang menguntungkan atau yang merugikan? Yang menguntungkan, Bu. Ya. Contohnya sapi. Apa yang diambil dari sapi? Dagingnya. Daging, susunya, Kotoran, Bu. kotorannya. Kalau kotoran itu untuk apa, Nak Ibu? Untuk pupuk. Untuk gas. Agar supaya tanamannya menjadi subur. Oke. Sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada anak Ibu. Kita bagi dulu menjadi beberapa kelompok ya. Kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Tolong dikerjakan sekarang. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Kemudian kumpulkan ke ibu, waktunya hanya 2 menit. 2 menit cukup ya? Cukup. Anak ibu sudah paham kan apa yang ibu jelaskan tadi, anak ibu? Nanti yang mengerjakannya cepat dan benar, ibu akan memberi bintang 1 nama anak ibu. Jadi kita kan setiap hari siapa yang paling tepat dan cepat mengerjakan, kita memberikan apresiasi. Nanti kalau bintangnya sudah 5, ibu akan memberi hadiah. Siapa yang suka hadiah? Silakan kerjakan dengan cepat dan tepat. Ibu kasih waktu 3 menit saja. Silakan, selamat bekerja. Min. Oke, ada yang sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan Ibu kumpul sama Ibu dulu ya. Terima kasih telah bekerja mengerjakan soal dari Ibu. Semoga jawaban anak Ibu benar dan tepat. Ya. Oke anak Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini, paham semua tidak? Paham. Terima kasih anak Ibu. Ibu akan membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Oke, kesimpulannya adalah hewan memiliki peran ganda, baik yang menguntungkan maupun merugikan bagi kehidupan manusia. Beberapa hewan memberikan manfaat seperti sumber pangan, yaitu daging, susu, telur, dan lain-lain, bahan baku, industri, kulit, sutra, dan wool. Namun, sebagian hewan juga dapat merugikan manusia melalui penyebaran penyakit, merusak tanaman, mengganggu aktivitas, dan lain-lain. Oke,
Oke, Ibu rasa anak Ibu sudah paham dan Ibu rasa materi kita sudah cukup. Nanti di halaman 35 dikerjakan soal yang 5 soal itu. Besok pagi Ibu tagih ya anak Ibu ya. Oke, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak Ibu bisa menerima dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillah.